Jadi kita akan mempelajari beberapa teori ya atau beberapa dasar-dasar terkait dengan teori warna. Alasannya adalah kita perlu tahu nih bagaimana sih warna itu bisa tercipta sehingga bisa nanti kita bisa memprosesnya dalam aplikasi tertentu, misalkan untuk computer vision, untuk biasa seperti yang Anda tahu, computer vision itu kan berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh mata manusia. Jadi kita harus tahu juga nih mata manusia itu melihat warna seperti apa. Jadi tadi mungkin udah mulai terjawab ya dari video yang tadi sudah saya sempat tunjukkan. Apa sih itu warna? Nah, tapi tentunya kita harus bahas dengan lebih akademis ya, dengan teorinya seperti apa. Nah, jadi semua ini dimulai dari seseorang yang mungkin tidak asing lagi buat kalian ya, buat kita semua, yaitu Isaac Newton. Dan yang dia lakukan ada suatu percobaan di mana di dalam suatu ruangan yang sangat gelap, dia membuka sedikit sekali kordennya. Waktu itu literally korden yang dia lakukan, dia buka korden sedikit sehingga keluar cahaya matahari yang merupakan cahaya putih dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, ini kalau dalam optik sering disebut sebagai slit atau celah ya, celah cahaya, lalu oleh Newton dibiaskan di dalam melalui suatu prisma. Ternyata dia melihat bahwa pembiasan ini menyebabkan adanya warna-warna yang seperti yang kita tahu ya, warna pelangi seperti ini ya, dari warna merah sampai warna ungu. Ya, tidak sebagus ini ya pemisahannya, tetapi ada spektrum yang muncul dari warna merah sampai warna ungu. Nah, sehingga terdapat beberapa kesimpulan yang diambil oleh Newton ketika pertama kali mengusulkan teori warna, yaitu bahwa ternyata cahaya putih, misalkan cahaya matahari atau cahaya lampu apapun, jika berwarna putih itu sebetulnya dia terdiri dari campuran semua warna dalam spektrum. Yang kita bicarakan adalah spektrum yang terlihat oleh mata kita ya. Jadi ingat waktu membahas human visual spectrum human visual system sudah pernah dibahas tentang spektrum elektromagnetik. Dan yang sedang kita bicarakan di sini adalah spektrum di mana yang bisa dilihat oleh mata manusia. Dan ternyata warna-warna ini adalah komponen dasar dari suatu cahaya yang berwarna putih dan tidak hanya bisa dipisahkan melalui prisma jadi warna-warni, tetapi warna-warni itu harusnya bisa disatukan kembali menjadi warna putih. Nah, kalau tadi kita sudah tahu cahaya itu warnanya putih dan ternyata bisa diterjemahkan menjadi komponen-komponen berwarna, jadi itulah yang dilakukan oleh mata kita, color vision manusia. Jadi ketika ada cahaya datang dari sumber cahaya dipantulkan oleh suatu objek ya, contohnya di sini adalah suatu kemeja gitu ya warna biru, lalu ditangkap oleh mata manusia. Nah, mata manusia bisa paham, ini kan warnanya biru. Kok bisa ya? Padahal tadi kita sudah tahu bahwa kalau saya asumsikan cahaya matahari berdasarkan eksperimen Newton harusnya kan light source-nya atau sumber cahaya itu kan warnanya putih. Gimana ceritanya ketika sampai di mata kita, kita bisa bilang dia warnanya biru. Nah, ini karena setiap objek yang ada di dunia memiliki sesuatu yang dinamakan koefisien pemantulan ya. Bahasa Indonesianya tepat nggak ya? Koefisien pemantulan. Jadi yang tadi berspektrum tadi yang di Newton itu kan ada dari merah sampai warna biru. Nah, tidak semuanya dipantulkan ke mata kita. Jadi ada yang wavelength tertentu yang lebih tinggi pemantulannya, sehingga itulah yang nyampe dan mendominasi di mata kita. Jadi kalau kita pecahkan ya secara fisikanya ya, jadi kalau cahaya sendiri kita katakan ada yang dinamakan spectral distribution of illuminance. Jadi itu adalah powernya si cahaya, lalu objeknya itu ada pemantulannya, gitu ya. Barulah cahaya yang sudah dipantulkan dengan reflectance tertentu bisa sampai di mata kita. Kenapa saya sorot? Nah, ini karena mempengaruhi ya. Coba kita pikirkan, spectral power distribution of illuminance ini bisa beda-beda semua. Nah, yang saya jejerkan di bawah ini ada beberapa contoh sumber cahaya yang mungkin ada di keseharian kita. Contoh ini sekarang nih di ruangan saya lagi nyalain lampu fluoresen. Fluoresen mungkin seperti ini. Tetapi kadang-kadang ada pencahayaan yang berbasis LED, ada juga pencahayaan yang berbasiskan tungsten, yang bohlam-bohlam zaman dulu warnanya agak kekuningan ya, dan juga cahaya matahari. Nah, disinilah kita lihat bahwa ternyata dari sananya
cahaya yang datang dari sananya, dari sinaran pertama itu aja udah ada warna tertentu. Jadi apa sumbernya, dengan berubah sumbernya tentunya warna yang dari asalnya itu juga udah akan berbeda. Selanjutnya untuk step berikutnya, dari E-nya ini kan datang dengan warna tertentu, kemudian dipantulkan oleh objek juga berbeda-beda pula. Nah, ini adalah contohnya suatu objek ini namanya Macbeth Color Checker ya, tapi Anda nggak perlu pikirkan. Nah, untuk setiap warna yang ada di sini, pantulannya pun akan berbeda. Jadi bisa dilihat nih, kalau warnanya coklat seperti apa, warna krem seperti apa, warna biru, dan berbeda-beda. Dan kelihatan ya, misalkan untuk yang biru, ya dia akan lebih banyak pantulan di bagian mana. Oke, jadi sekarang sudah ini ya, sudah clear ya, ada cahaya, ada kekuatan atau power dari cahaya yang menceritakan gambar warna tertentu. Biasanya kalau kita asumsikan cahaya matahari berarti mendekati putih walaupun tidak sempurna putih. Lalu dipantulkan oleh suatu benda, gitu ya, dipantulkan oleh suatu benda, tergantung benda itu refleksinya seperti apa, nyampelah ke mata kita warna yang ada itu. Contohnya kayak gini. Ini nyampe nih ya, kita lihat tadi objek yang tadi, baju yang tadi itu warnanya seperti ini, misalkan. Bagaimana ceritanya sampai cahaya tersebut, warna tersebut masuk kepada mata kita masing-masing, dan kita bisa tahu, oh ini warnanya biru seperti ini. Padahal belum tentu loh warna yang dilihat oleh saya dan warna yang dilihat oleh Prof. Aniati ataupun yang dilihat oleh Anda ini sama persis. Belum tentu sama. Biasanya kalau manusia sukanya menceritakan warna, jadi misalnya saya mau menceritakan warna kepada Anda atau menceritakan suatu warna kepada Prof. Aniati, saya akan menggunakan atribut-atribut warnanya, yaitu brightness, seterang apa warnanya, apakah birunya biru tua, biru muda, itu biasanya kita suka ceritakan ya. Lalu hue, ketika saya katakan biru itu tuh artinya saya sedang menceritakan hue atau chroma. Jelas ya, biru, merah itu kan soal yang beda-beda sama sekali. Lalu saturation, apakah warnanya intens ataukah warnanya agak-agak pudar? Nah, ini adalah istilah-istilah yang biasanya digunakan oleh manusia untuk menceritakan warna yang dilihat. Note bahwa judul slide ini adalah perceptual attribute of color, tetapi sifatnya relatif. Artinya apa? Belum tentu yang dimaksud oleh saya, oh ini birunya biru muda. Bisa saja oleh Anda menganggap, oh ini birunya sudah biru tua nih hitungannya nih. Karena sebenarnya konsep warna itu adalah sesuatu yang bisa kita kategorikan sebagai suatu persepsi. Artinya warna dipersepsikan oleh saya, bisa beda dengan dipersepsikan oleh Anda, dipersepsikan oleh setiap orang, dan sangat-sangat sulit untuk menceritakan warna itu apa sih. Makanya kita biasanya menceritakan tentang pigmen, kita menceritakan tentang cahaya, karena warna itu sendiri sesuatu yang personal untuk setiap manusia. Nah, kok bisa begitu ya? Mengapa bisa begitu? Nah, ada kok namanya color theory yang bisa digunakan untuk berusaha sebagai patokan ya, sebagai suatu guideline untuk bisa menceritakan warna. Kalau misalnya kita katakan pokoknya dia relatif, nah kalau kayak gitu kan nggak jadi ilmu ya. Jadi kita memerlukan suatu teori untuk bisa mempakemkan apa sih itu warna supaya antara peneliti, antara orang bisa menceritakan warna dengan lebih reliable, dengan lebih konsisten. Nah, pertama, kenapa sih kok warna biru yang tadi bisa dilihat beda-beda antara saya dan Anda? Kok bisa begitu? Nah, karena tadi kita baru mempertimbangkan dua hal, yaitu warna cahaya asal dan warna objeknya. Padahal, tidak hanya itu yang berperan dalam penglihatan warna, karena ketika ada warna dari asal, lalu dipantulkan oleh objek, lalu ditangkap oleh mata pun, mata kita itu punya yang dinamakan spectral sensitivity. Nah, saya nggak akan bahas dengan terlalu detail, sudah dibahas pada bab Human Visual System, di mana kita punya sel-sel yang sensitif terhadap warna biru, terhadap warna hijau, dan terhadap warna merah. Dan itulah yang secara fisik tidak dapat kita jelaskan ya, karena kalau Anda ingat waktu kita menceritakan ekuivalensi antara mata dan kamera, bagian pengiriman sinyal ke otak itu belum bisa
diceritakan atau dijabarkan dengan detail. Nah, ini yang merupakan variabel jadinya nih si spectral sensitivity ini, karena punya saya tuh sama Anda belum tentu sama. Punya saya dan punyanya Gilbert tuh belum tentu sama. Karena kita orang beda-beda ya, unik, sehingga kita mungkin memiliki sensitivitas berbeda-beda. Nah, yang ada di mata inilah yang menjadi dasar, salah satu dasar upaya para peneliti untuk membuat suatu teori mengenai warna. Jadi yang pertama, berdasarkan 3 buah sensitivitas yang tadi sudah digambarkan, ada yang dinamakan trichromatic color vision theory. Nah, ini historinya ya, saya tidak akan bahas, saya hanya akan ceritakan bahwa basisnya adalah 3 jenis fotoreseptor. Jadi yang tadi, di mata ada yang sensitif terhadap R, G, dan P. Maka berdasarkan teori ini, kita punya yang dinamakan Young-Helmholtz Trichromatic Theory of Color Vision yang menceritakan berbasiskan 3 buah sel tersebut, kita punya 3 komponen, yaitu merah, hijau, dan biru, dan setiap warna yang ada di dunia ini dapat dijabarkan sebagai kombinasi dari R, G, dan B. Itu teorinya. Jadi 3 warna ini dapat dikombinasikan beda-beda nih. Misalnya S-nya dikit, M-nya banyak, L-nya dikit, dan seterusnya itu kan jadi warna yang berbeda. Beda halnya dengan misalnya saya bikin birunya banyak, hijaunya banyak, dan merahnya tidak ada. Itu jenis warnanya itu akan terjadi hal yang berbeda. Nah, mungkin terkait dengan primary and secondary color yang pernah Anda lihat ketika masih kecil ya. Nah, ini ada yang dinamakan additive color theory, berbasiskan pada cahaya, di mana komponen utama cahaya itu yang primer adalah merah, hijau, dan biru, dan ketika digabung-gabungkan dengan penambahan, makanya namanya additive color, dia akan menjadi warna yang berbeda pula. Ini adalah teori yang paling pertama. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan ilmu, ada yang protes nih, ada yang kurang suka dengan teori tersebut. Oke, jadi seiring dengan perkembangan, ternyata ada yang kurang suka, ada yang menemukan hal aneh tentang trigonometrik tadi yang Young-Helmholtz trigonometric theory. Kok tidak pas ya untuk menceritakan fenomena warna yang terjadi? Nah, karena ternyata pembuatan warna itu tuh tidak sesimpel itu. Kalau kita katakan, oh kan red tambah green jadinya yellow, nih lihat sama green jadi yellow. Tetapi kenapa yellow-nya itu tidak kelihatan efek dari komponen-komponen yang membangunnya. Jadi kok nggak kelihatan red-nya, kelihatan green-nya. Kok bisa begitu? Dan beberapa campuran lainnya yang mana kelihatan komponennya ini kan tidak tercover dalam sekedar R tambah G tambah B. Maka untuk membantu menceritakan lebih detail tentang fenomena warna ini, ada yang muncul yang dinamakan opponent color theory. Nah, opponent color theory ini historinya, dia mempunyai teori baru yang mengatakan bahwa sebetulnya ada relasi antagonis, jadi ada hubungan berlawanan antara warna-warna tertentu. Nah, dia katakan bahwa R dan G itu kok berlawanan, Y dan B, yellow dan blue kok juga berlawanan, dan juga black and white. Nah, ini juga ingat ya, bahwa ketika kita mempelajari mata, ada yang dinamakan sel kromatik dan juga sel yang sifatnya menangkap brightness ya. Nah, jadi masih sesuai dong dengan teori penglihatan yang ada di Human Visual System, karena channel-channel yang dia ceritakan juga masih sesuai dengan fisik apa yang ada di mata kita. Nah, menurut dia ada yang dinamakan opponent theory of color vision yang dapat diceritakan bahwa warna-warna ini, red, green, yellow, dan blue, itu sebetulnya memiliki sifat saling berlawanan. Contohnya, green itu lawannya merah, yellow itu lawannya biru, dan putih itu lawannya hitam. Nah, saya akan memberikan suatu percobaan kecil nih untuk membuktikan opponent theory of color vision. Saya warna-warna yang tadi merah kuning, merah hijau, biru kuning. Nah, tadi kita berikan misalnya diberikan warna kuning. Ketika saya hilangkan pemicu kuning tadi, saya hilangkan,
mata Anda tidak hanya sekedar menunjukkan tidak ada kuning, tetapi menunjukkan biru. Dan ini terbukti bahwa ada hubungan saling berlawanan antara warna-warna merah dan hijau dan kuning dan biru. Cara risetnya gimana? Nanti lama-lama riset kok. Kita coba kedip-kedip. Nah, ini yang dinamakan complementary after image. Oke, jadi sampai saat ini secara umum saya sudah menceritakan 2 buah teori ya yang menjadi landasan dari teori warna, yaitu yang pertama yang trichromatic, di mana membayangkan komponennya ada 3, dan yang kedua adalah opponent color theory. Walaupun dia saling lepas, sebetulnya ini akan saling mensuplemen ya untuk bisa menceritakan apa itu warna. Jadi sedikit trivia. Jadi kalau saya tanyakan ada berapa warna yang bisa dilihat oleh manusia, nah katanya sih kurang lebih 1 million ya, 1 juta ya warna yang unik yang bisa dilihat. Nah misalkan saya ingin menceritakan suatu warna kepada Anda, saya untuk bisa Anda tahu benar-benar warna yang saya maksud, saya harus nunjukin Anda contoh. Karena kalau saya pakai kata-kata saya sangat mungkin salah paham dan vocabulary kita tuh sangat limited. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, manusia sudah menciptakan yang dinamakan color order system, color model, atau color space. Ini ketiga hal ini sering digunakan secara bergantian untuk menceritakan warna atau mengatur warna, untuk mengurutkan warna sedemikian hingga kita bisa secara konsisten menceritakan warna yang sama. Nah, ini sumber tambahan yang saya gunakan. Tano Boru ini, saya sangat sarankan buku ini sangat bagus jika ada yang tertarik dengan warna dengan lebih detail. Nah, yang pertama ini ada yang dinamakan Mansell Color System. Nah, saya ingatkan bahwa kita punya yang dinamakan brightness ya tadi kan. Dan lihatlah bagaimana warna-warna ini diatur. Biru ditaruh berlawanan dari kuning, dan hijau ditaruh berlawanan dengan merah. Ini karena kita mengingat-ingat yang dinamakan opponent color theory ya. Dan Mansell color system ini adalah sistem yang pakem yang digunakan secara fisik. Jadi ada bendanya nih, ada benda sampelnya seperti ini dalam berbagai industri, misalnya cat atau misalkan percetakan yang membutuhkan warna standar. Nah, kalau Mansell color system ini adalah suatu sistem fisik yang digunakan untuk menceritakan warna secara fisik. Kalau kita mau bicara teorinya, nah kita punya yang dinamakan otoritasnya. Ada otoritasnya yang dinamakan CIE ini. Saya nggak akan berusaha membacanya ya karena bahasa Prancis, dan intinya bahasa Inggrisnya adalah International Commission on Illumination, dan dia menceritakan, dia membuat pakem-pakem secara akademis, apa sih itu suatu warna, apa sih color space yang menjadi pakem. Nah, kita akan menceritakan dalam kelas ini 3 jenis color space yang dibuat oleh CIE. Maaf. Jadi ada CIE XYZ, CIE RGB, dan CIE LAB. Banyak ya, selain 3 ini banyak sekali, tapi yang akan saya coba ceritakan dalam kelas ini hanya 3. Oke, XYZ itu apa sih basisnya? XYZ itu basisnya adalah mata manusia, bahwa 3 buah warna yang ditangkap di retina dapat dikombin, dapat digabungkan menjadi warna apapun. Jadi secara teori, kan tadi kita sudah tunjukkan ya, jadi illuminant atau cahaya yang datang ada warnanya, dikali dengan reflectance atau warna pemantulan, koefisien pemantulan objeknya, dikali dengan sensitivitas mata. Dan pada akhirnya jumlah warna yang dibutuhkan untuk membuat warna, jumlah RGB, komponen RGB yang dibutuhkan untuk membuat warna apapun, nah ini yang dinamakan dengan 3 stimulus values. Berapa banyak sih komponen R yang saya butuhkan, berapa banyak G yang saya butuhkan, dan berapa banyak B yang saya butuhkan. Tentu saja saya bisa menceritakannya menjadi suatu bilangan X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ini sama dengan 1. Dan kalau saya ingin memvisualisasikan X dan Y-nya ini, saya dapat melakukan plotting. Saya bisa melakukan graphing seperti ini. Yang sebelah kiri ini nih, yang sebelah kiri ini. Nah, ini adalah X dan Y ya, kayak tadi saya katakan. Nah, ini adalah semua warna yang dapat dibuat dari kombinasi RGB yang ada di mata. XYZ 3 stimulus values. Sayangnya,
warna yang ada tidak dapat direproduksi secara digital semuanya. Nggak mungkin, karena ada keterbatasan elektronik. Maka ini juga dapat diceritakan suatu konversi dari XYZ yang tadinya bisa dilihat oleh mata menjadi CIE RGB. Nah, ini adalah warna-warna RGB yang dapat direproduksi secara umum ya oleh alat-alat elektronik. Dan ini ada konversinya dari jumlah XYZ yang kita hitung berdasarkan respons mata dan yang dapat kita tampilkan dengan RGB. Nah, si RGB ini adalah RGB standar yang punyanya si CIE ya. Jadi ini adalah punyanya CIE yang dia pakemkan secara standar. Biasanya RGB yang bisa ditampilkan oleh alat digital tuh seperti ini. Akan tetapi tolong di note bahwa banyak banget sistem dan hardware di luar sana. Jadi reliable subset of colors-nya ini tuh bisa beda-beda bergantung pada alat yang sedang kita bicarakan. Jadi mungkin Anda sudah pernah melihat ada istilah safe RGB colors atau safe browser colors, dan yang mungkin mempelajari UI UX dengan lebih detail di sini ada beberapa ada juga ketentuannya warna-warna yang aman dan pasti bisa dibuat di layar manapun. Oke, jadi sampai saat ini saya ceritakan kepada Anda ketika kita mau membuat suatu warna, misalnya di layar nih, kita gunakan cahaya tadi ya. Sedangkan kadang-kadang kita juga perlu mencetak warnanya secara pigmen. Nah, kayak kalau kita bicara tentang citra kan sama ya, ada citra yang digital dan juga yang bisa kita cetak. Yang udah pernah dibahas tentang apa tadi points per inch dan segala dots per inch dan segala macam pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini maka kita akan membagi yang dinamakan color model untuk hardware karena kita computer scientist. Yang satu adalah RGB yang biasanya kita gunakan untuk alat-alat digital, dan si MYK yang biasanya digunakan untuk printer. Note bahwa ketika kita gunakan printer, kita menggunakan pigmen untuk membuat warna, tidak lagi cahaya. Dan ketika kita membicarakan pigmen, tidak lagi berlaku additive color theory, sedangkan berlaku subtractive color theory, di mana primer colors-nya itu bukan lagi red, green, dan blue, tetapi magenta, yellow, dan cyan. CMY. Mungkin Anda sudah pernah dengarkan ya istilah CMY. Nah, karena Anda mungkin pernah ini ya ganti tinta, mungkin pernah ya di dalam printer Anda. Dan CMY ini adalah primaries untuk pigment, di mana ada CMY bisa membuat warna, dan kita juga punya black tambahan. Alasannya adalah karena CMY ketika digabungkan itu tidak menjadi black yang murni, maka kita tambahkan satu tinta yaitu black. Jadi kalau saya rangkum secara singkat nih ya, si RGB dan si CMY adalah dua color space yang paling penting bagi computer scientist yang ada di alat-alat digital atau percetakan. Walaupun Anda perlu mengingat bahwa RGB dan CMY ini sebetulnya bukan cara manusia melihat warna. Jadi kadang-kadang untuk melakukan pemrosesan, kita juga akan perlu membuat color space lainnya yang mungkin lebih ideal untuk aplikasi yang sedang kita lakukan. Tadi saya janji ada 3 ya, yang buatannya CIE, yang tadi XYZ sudah, RGB sudah, sekarang saya akan menceritakan yang CIE LAB. Mungkin familiar ya, ingat opponent color theory, mirip dengan Mansell tetapi diceritakan dengan numerik, secara kuantitatif, bahwa ini kita punya suatu aksis di tengah yang namanya L star ya, L star, dan ini menunjukkan seberapa brightness-nya. Jadi yang paling bawah itu black, paling atas itu white. Lalu note bahwa hue-nya diorganize secara melingkari dia, dan hijau ditulis berlawanan dengan merah, dan yellow ditulis berlawanan dengan biru. Jadi di sini kita menggunakan opponent color theory untuk menceritakan warna secara kuantitatif. Dan ada caranya tentu saja kalau kita mau melakukan konversi, ini dikonversi dari XYZ. Jadi XYZ tadi bisa jadi RGB, bisa juga jadi CIE LAB. Anda nggak perlu pikirin terlalu detail, karena konversinya ini hanya untuk informasi. Nah, ada juga yang mirip dengan CIE LAB yang mungkin lebih familiar buat Anda, yaitu
hue saturation intensity atau juga dikenal sebagai hue saturation value V, atau hue saturation lightness atau L. Dan di sini juga Anda mungkin sudah pernah menggunakan HSV atau HSI ini, dan pengaturannya sama loh dengan si IELAB ini, yang mana yang tengah itu aksisnya black sampai white dan hue-hue-nya warna-warnanya mengelilingi. Nah, ini juga ada konversinya, tetapi saya tidak akan ceritakan dengan terlalu detail. Nah, dan seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali ya color space atau color model yang ada di sana. Kita tidak bahas, ini sekedar saya screenshot aja nih dari Wikipedia aja, kelihatan banyak banget color system yang ada. Kenapa Anda perlu tahu? Karena Anda bisa note bahwa bagaimana Anda mengatur warna yang ada di dalam gambar Anda itu akan mempengaruhi apa yang terjadi ketika Anda proses. Nah, kalau saya nggak salah ingat, minggu lalu atau itu sudah ditanyakan bahwa gimana sih kalau misalnya kita mau melakukan smoothing misalkan pada citra berwarna, kan udah nggak cuma satu grayscale,